Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Ya ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan, marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Nyu. Nabir semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali terkait akan Fufu Fafa lagi. Nah, ada apa sih teman ya? Saya selalu memberikan reaction Fufu Fafa ini. Nah, di sini coba saya bacakan dulu ya captionnya. Fufu Fafanya apa nih? Fufunya Fafa dibawa ke Maulid Nabi sama orang yang ngaku cucunan Nabi. Waduh, warga waras gak ya? Terus Maulid tahun depan bawa fufunya siapa lagi? Nah, ini teman ya yang akan saya sajikan untuk kamu semuanya. Ini ada salah satu apa ya? Cucunya Nabi. Habib ya gitu loh, membawakan lagu Fufu Fafa teman ya. Dan juga selebihnya itu ada respon dan tanggapan para netizen terkait Fufu Fafa itu miliknya Roy Suryo apa tidak. Oke teman, supaya tidak terjadi gagal paham dan penasaran, yuk kita tonton bersama-sama video berikut ini. Monggo. Imam besar, Imam Luta kok malah hapus, malah Fufu Fafa. Ayo gaya Fufu Fafa, gaya Fufu Fafa. Ayo gaya Fufu Fafa. Pak Rizik. Ayo gaya Fufu Fafa, gaya Fufu Fafa. Sekarang buka Fufu Fafa. Ayo kenyang Fufu Fafa, kenyang Fufu Fafa sekarang juga. Ayo kenyang Fufu Fafa. Pak Rizik. Iku jenengan lo ngapain? Pak Rizik, itu di acara Mauludan. Pak Rizik lo ngapain? Hah? Mau ganyang Fufu Fafa itu lo ngapain? Masih banyak orang ganyang fufunya Fafa. Aduh, sampai aku ngomong kelepotan. Itu kan acara Mauludan ya. Harusnya ya menceritakan kisah-kisah Nabi, ya terutama kisah Nabi Muhammad, kan begitu ya. Ya diceritakan toh gimana kisah-kisah beliau, diceritakan gimana kisah-kisah beliau gitu. Ngapain malah Fufu Fafa itu? Imam besar. Imam Luta kok malah hapus, malah Fufu Fafa. Fufunya Fafa dibawa ke situ mau diganyang. Ngapain fufunya Fafa dibawa ke Maulidan di situ? Masih banyak orang mau ganyang fufunya Fafa. Roy Suryo selaku pakar telematika dilaporkan oleh pasukan bawah tanah Joko Widodo. Aduan itu dilayangkan karena Roy Suryo menyebut akun Fufu Fafa 99% adalah milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Aduan itu telah diterima sebagai bentuk pengaduan masyarakat. Roy dituntut harus melampirkan bukti omongannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Roy juga dinilai telah membuat gaduh di masyarakat. Saya juga bisa menuduh bahwa yang disampaikan juga tidak benar. Artinya kemarin saja dia bikin berita hoax. Ini Bapak diciptakan buat apa seperti ini? Mohonlah saudara Roy Suryo bisa menunjukkan bukti-bukti untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin pergantian pemerintahan ini damai, aman, tenang. Mas Gibran dibikin framing seperti itu, digiring-giring. Untuk masuk ke dalam
Kaskus. Itu. Dan ternyata ketika dimasukkan ID si kutu kupret mulai berulah lagi. Roy Suryo dengan yakinnya mengatakan Fufu Fafa itu adalah milik Mas Gibran. Ternyata Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo sendiri. Itu namanya maling teriak maling Roy Suryo. Ya, berubah saja namamu dengan sandal keset. Roy keset atau Roy sandal jepit. Ya, memanglah kau Roy Suryo. Bersyukur aku kau masuk penjara cepat. Ya, tak ada lagi manusia-manusia seperti kau di Indonesia ini. Ya, semoga perjalanan hidupmu, karirmu, rezekimu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kelakuanmu yang suka memfitnah, menjelekkan orang. Paham kau Roy Suryo? Mampu. Akun Fufu Fafa sebaiknya Apa ini? Terungkap sudah ternyata yang punya akun Fufu Fafa Roy Suryo. Kak Agim, mantap Agim. Ternyata Roy Suryo yang punya. Gimana teman semuanya? Yuk komentar ya, komentar ini. Ini Kak Agim sendiri yang akan mengupas nih. Gimana? Ini dia. gentleman saja kalau lelaki ya. Kalau wanita, ladies aja nggak pantas. Gentleman ngaku ini akun saya. Saya salah. Saya akui perbuatan ini perbuatan yang tercela. Saya menyesali. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah menjadikan kehebohan di negeri ini. Dan saya menyadari bahwa ternyata diri saya ini masih jauh dari layak mengemban amanah apapun. Izinkan saya lebih fokus untuk memperbaiki dulu diri saya sendiri sebelum berkiprah lebih banyak. Begitulah. Bagaimana perasaannya Pak kalau gentleman begitu? Keren. Saya mengundurkan diri dari jabatan. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia Bentar mbak. Oke, saya tidak mau makan berita ini atau pemikiran mbak ini dengan secara langsung ya. Cuman saya itu kan di sini cuma sebagai konten kreator ya, kalau semuanya yang memberikan informasi apa adanya ya, apa yang ada di video teman ya. Saya tidak tambahin, saya tidak kurangin, ya cuma reaksi teman ya. Nah di sini apakah benar teman info dari mbak ini ya? Saya juga kurang. Kemarin kan ada yang ada yang ini. Oke, gimana tanggapan semua di sini? Yang lanjut di sini ya. Dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini.
Salut, seram. Seorang guru kecurigaan atau the masters of suspicion, yaitu Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche pernah mengungkapkan sebuah pandangan yang sering disebut dengan strategi bodoh amat, atau strategi tidak peduli, atau strategi yang ingin melabrak pandangan-pandangan yang sudah diterima sebagai kebenaran yang menjadi milik publik. Strategi ini disebut sebagai strategi ad hominem. Ya, sekali lagi, strategi ad hominem. Strategi ad hominem itu secara sederhana diterjemahkan sebagai bodoh amat, tidak mau tahu, dan melabrak kebenaran publik. Bagaimana strategi ad hominem ini menolong kita untuk berbicara kembali tentang fenomena fufu-fafa. Pandangan yang lain yang menarik dalam rangka percakapan kita tentang fufu-fafa adalah bagaimana strategi ad hominem yang artinya itu adalah bodoh amat, nggak peduli, dan melabrak seluruh kebenaran publik itu dipakai oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Dan saya katakan bahwa strategi ad hominem itu sangat kuat terasa pada penggunaan strategi ini oleh orang yang bernama Roy Suryo. Roy Suryo yang mencoba mengkapitalisasi secara sistematis terkait dengan percakapan di seputar fufu-fafa yang membingungkan dan meresahkan banyak pihak. Itu antara lain bisa kita katakan strategi ad hominem yang bodoh amat, tidak mau tahu, melabrak kebenaran publik. Itulah yang sedang dipakai oleh seorang Roy Suryo. Strategi ad hominem yang melabrak kebenaran umum atau kebenaran publik itu misalnya adalah menempatkan seorang Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden yang mendampingi sang presiden Prabowo Subianto dan bahkan telah memenangkan kontestasi dan telah dilantik resmi. Dan secara konstitusional, kekuatan, legasi, dan legitimasi seorang Gibran itu sangat mendasar. Dan itulah yang saya sebut dengan kebenaran publik. Terlepas bahwa ada banyak kontroversi di seputar majunya sosok Gibran yang mendampingi Prabowo, tetapi realitas politik dan realitas publik kita hari ini menempatkan Gibran adalah wakil presiden kita. Itulah teman-teman yang saya katakan sebagai kebenaran publik. Dan ketika strategi ad hominem tetap dipelihara, dimunculkan, dan berulang-ulang secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, itu dipakai menyerang rezim pemerintahan Prabowo Gibran, dan secara khusus mendemigrasi dan melemahkan, bahkan ingin mendelete atau menghapus jejak dari sosok yang bernama Gibran. Itulah salah satu kekuatan yang digunakan oleh seorang Roy Suryo untuk memastikan bahwa fenomena atau istilah fufu-fafa itu adalah strategi ad hominem yang dipakai olehnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyerang rezim ini, dalam rangka menyerang kebenaran publik yang secara konstitusional telah menempatkan Gibran adalah wakil presiden kita. Inilah strategi yang bodoh amat, tidak mau tahu, dan melabrak seluruh kepakeman dan kepantasan dan normalitas dalam rangka kita berbicara tentang demokrasi dan politik di tanah air kita, terkait dengan siapa sosok yang bernama Gibran yang hari ini adalah wakil presiden definitif. Jadi teman-teman, kita dapat melihat bagaimana orang-orang tertentu yang kadang-kadang orang-orang itu adalah orang-orang yang terlatih, bahkan kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Bahkan mereka disebut para pakar, mereka para ilmuwan yang punya segudang pengalaman, bahkan pernah menduduki pos-pos jabatan publik tertentu, yang membuat mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Tetapi sering kita amati bahwa mereka punya strategi-strategi yang kadang-kadang sulit dinalar, yang kadang-kadang strategi yang mereka pakai itu sulit untuk dilihat itu mengandung etika dan moralitas yang baik.
Selain apa? Selain ingin menghancurkan sendi-sendi kehidupan politik dan demokrasi kita yang berjalan di tengah-tengah banyaknya masalah yang kita hadapi. Jadi hati-hatilah dengan strategi ad hominem, strategi yang gak mau tahu, strategi yang bodoh amat, yang melabrak kebenaran publik. Dan itu sangat berbahaya bagi yang namanya demokrasi yang sehat. Sekali lagi saya katakan, demokrasi itu gaduh, demokrasi itu penuh dengan konflik. Dan kadang-kadang dalam rangka mencapai tujuan, demokrasi itu sangat cair dan terbuka dengan penggunaan berbagai macam sarana, tools yang kita pakai. Bahkan kadang-kadang cara-cara itu di luar dari sesuatu yang beretika dan bermoral. Tetapi ketika sampai pada akhir proses demokrasi lewat kontestasi misalnya, maka kita semua dipanggil untuk taat. Kita semua dipanggil untuk taat pada kebenaran publik. Antara lain misalnya menempatkan Prabowo Gibran sebagai tokoh-tokoh publik yang telah memenangkan kontestasi. Bahkan Gibran misalnya yang diserang lewat strategi ad hominem pupu fafa, itu sekali lagi harus diterima sebagai kebenaran publik. Yang di konteks itu kita masih harus memberi catatan yang serius bahwa kita harus memperbaiki di sana sini apa yang kita mesti lakukan untuk perbaikan sistem berdemokrasi kita. Tetapi teman-teman, strategi ad hominem kalau tidak diantisipasi dengan kontra narasi yang baik, maka kita hanya menjadi orang yang akan melemahkan demokrasi kita. Kita menjadi orang yang muka tembok dan bodoh amat dan bersikap sangat menentang kebenaran publik. Dalam hal ini, Gibran adalah wakil presiden kita. Jadi, strategi ad hominem seorang Roy Suryo yang bodoh amat nggak mau tahu, melabrak kebenaran publik, itu adalah tantangan dalam rangka berdemokrasi kita hari ini. Kita katakan strategi ad hominem itu tidak mempan. Karena apa? Karena realitas politik kita menempatkan rezim pemerintahan Prabowo Gibran dan secara khusus Gibran adalah the real vice president kita. Oke, teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa saya berikan terkait kepemilikan ya, akun Riva, kepemilikan itu siapa. Ternyata banyak sekali, ada beberapa tanggapan atau respon ya di video ini, itu miliknya Roy Suryo, dan ada yang ngomong itu udah ditahan 5 bulan. Gimana tanggapan teman semuanya? Nah, di sini keterangan Roy Suryo melakukan strategi apa? Melabrak kebenaran publik dengan cara mengadu domba pemerintahan. Apakah benar teman semuanya? Yuk, tanggapannya teman semuanya. Termasuk juga tadi ada Habib yang membuatkan lagu apa? Aduh, gimana konsepnya ya? Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.